Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Channel yang membahas tentang vlog, tentang kehidupan sehari-hari maupun tentang hewan dan peliharaan maupun tentang burung perkutut dan lain sebagainya. Nah, langsung saya jawab di video kali ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar YouTube saya ini ya. Jadi satu persatu akan saya jawab. Nah, ini ada akunnya @dewi_savitri. Nah, ini kayaknya cewek ini yang tanya ini karena akunnya @dewi_savitri. Kalau enggak ya suaminya bertanya pakai HP ataupun HP-nya istri ya. Dan ini dia bertanya, Kang, burung kalau pas di rumah tenang dan sering manggung, tapi kadang pas dibawa gantangan atau ngopi bareng perkutut sering naik turun tangkringan, alias enggak jenak. Jadi pas di rumah itu burung tenang, dia bertanya seperti itu. Neng omahe burung tenang, pas dibawa gantangan burung polah, seperti itu ya. Banyak pengalaman-pengalaman seperti itu, saya juga sering mengalaminya, saya juga teman-teman semua juga sering mengalaminya. Sampai di arena gantangan, arena lomba dia sering mengeluh, burungku tuh loh Mas Agung di rumah itu diam, manggung jinak sampai lapangan, gerabiakan sampai lapangan, itu mengukur polah, naik turun tangkringan, bahkan muser-muser di angsang ataupun di landasan sangkar, bahkan naik turun di dari angsang ke tenggeran tangkringan, seperti itu. Jadi solusinya gimana? Pertama, biasanya burung yang mengalami seperti itu biasanya burung-burung muda, burung-burung yang belum mapan. Seperti itu. Tetapi kalau untuk burung tua, burung sepuh biasanya mapan bertengger di tangkringan. Dilogikakan saja kalau untuk orang sendiri ya, bahkan saya ataupun teman-teman semua, anak muda, darahnya masih muda, darahnya sering pengen sering main ke sana ke sini. Tetapi kalau untuk orang tua, dia sudah semeleh, mapan, di rumah, duduk, santai, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selain itu, apa sih faktor kendalanya kok burung kalau di rumah anteng pas dibawa lomba kok naik turun? Kendalanya, dia terlalu over birahi, over emosi ya. Sedangkan burung perkutut kalau sudah over birahi, over emosi, dia itu pola, dia itu tidak banyak manggungnya tetapi banyak geraknya, seperti itu. Dan solusinya bagaimana? Kalau mau naik gantangan biasanya burung dicas terlebih dahulu ataupun dijejer terlebih dahulu untuk menurunkan birahi ataupun untuk menstabilkan birahi. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena saya jelaskan di sini ya. Karena perkutut itu sistemnya sistem koloni. Pertama sistem koloni, jadi sistemnya itu beramai-ramai, sistem koloni. Bukan seperti burung-burung fighter, ocehan fighter seperti itu harus dipisah ataupun disendirikan diumpet ke, istilahnya seperti itu. Tapi sistem koloni ya harus dicas seperti itu. Pertama bisa dicas dengan betina, kedua bisa dicas dengan pejantan, seperti itu. Dengan pengecasan seperti itu, birahi akan turun ataupun stabil, tidak tinggi lagi, dan emosi akan stabil dan tidak tinggi lagi. Dan nanti kalau sudah naik gantangan biasanya itu akan main dengan anteng ataupun mengurangi polanya, seperti itu. Dan bisa kita lihat, istilahnya kita membeli tiket di lomba itu 3 tiket ya, istilahnya 3 tiket. Yang pertama biasanya burung polah, banyak polahnya. Yang kedua agak anteng, yang ketiga lebih anteng, seperti itu. Karena apa? Yang pertama dia itu membuang birahi dulu, membuang emosi terlebih dahulu. Yang kedua yang gantangan kedua agak terbuang birahinya, otomatis dia akan anteng. Selain itu, yang ketiga, poin ketiga, dia itu akan lebih anteng lagi bila birahi sama emosi sudah terbuang, seperti itu. Dan sering-seringlah dilatih, sering-seringlah dicas di bawah istilahnya bawah tanah supaya birahinya berkurang, seperti itu. Karena apa? Ya kita pusing sendiri ya pas waktu kita gantang kok burung munggah midun pencalian, munggah midun sangkar, seperti itu kan juga pusing. Saya juga mengalaminya seperti itu. Pertama faktornya banyak faktor kendala, naik birahi, kadang kurang birahinya ngedrop juga bisa. Yang ketiga karena takut sama burung perkutut di kanan kiri,
sangkar kita juga bisa, karena burung sebelah itu usianya lebih tua juga bisa, dan burung perkutut kita itu muda, jadi takut mental ya, takut mental seperti itu. Dan biasanya burung perkutut itu seperti itu kurang terbiasanya untuk digantang, jadi burung perkutut itu polah ya, tahu kan polah di landasan sangkar dia sampai jebras seperti itu. Tetapi perlu dicatat, perlu digarisbawahi lagi, untuk melatih burung perkutut tersebut itu perlu jam terbang tinggi. Kita perlu melatihnya sesering mungkin, dan kita tahu karakternya. Karakter burung perkutut itu tidak bisa disamaratakan ya. Bisa perkutut A, perkutut B, perkutut C itu tidak bisa disamaratakan, tetapi kita bisa mensiasati ataupun kita bisa mempunyai ilmu feeling. Oh, si burung perkutut saya yang namanya si A karakternya seperti ini, oh burung perkutut saya yang namanya si B karakternya seperti ini, dan si C karakternya seperti ini. Beda-beda antara burung 1, 2, 3. Jadi kita sendiri yang tahu, kita bisa mensiasatinya gimana, perawatannya gimana. Dan untuk apa ya istilahnya, kesimpulannya di video kali ini, untuk burung perkutut yang pola, burung perkutut yang pas di rumah diam, karena apa, di rumah itu tidak banyak teman perkutut lain yang apa ya istilahnya sering digantang ataupun sering dijejer-jejer bunyi seperti itu. Bahkan di rumah, apalagi burung di rumah disendirikan, pas dibawa gantangan dia kaget ya, seperti itu. Istilahnya kita sendirilah, kita sendiri di rumah diam diri, kita sendiri di rumah seorang diri, pinter nyanyi, pinter nembang, pinter membawakan lagu, beberapa lagu dan lain sebagainya. Dan setelah kita ke arena apa ya, lomba nyanyi lah istilahnya, lomba nyanyi di skala yang lebih besar ataupun skala nyanyi di atas panggung, kita biasanya nyanyi di rumah itu nyanyi di apa, kamar mandi, pinter, jago. Pas kita di panggung ya gelageban, ya tidak bisa nyanyi. Karena apa, ditonton banyak orang, apalagi pesertanya banyak, peserta lomba nyanyinya banyak, otomatis grogi, akan gerodok kita ya, seperti itu logikanya, seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi kalau diterapkan di burung perkutut ya sama persis sama orang. Kalau biasanya kita di rumah itu manggung gayer gacor, tetapi kalau di gantangan itu biasanya ya pola terlebih dahulu. Dan biasanya kalau burung sudah capek polanya, itu biasanya dia akan semeleh dan manggung. Itu yang saya alami selama ini saya ikut lomba, selama ini saya ikut berlatpres itu seperti itu. Burung di sesi pertama masih pola, sesi 2 masih pola, sesi 3, 4, 5 biasanya sudah anteng. Jadi mensiasatinya gimana? Sebelum lomba itu di pagi hari banget itu mendingan burung dibuka kerodong, biarkan dia pola sampai dia capek. Secapek-capeknya burung pas waktu pola di pagi hari, nanti pas waktu naik dia akan mainnya anteng. Nah ini perlu dicatat, perlu digarisbawahi. Tetapi dengan didasari dengan birahi, dengan emosi birahi yang tidak berlebihan dan standar ya. Pasti burung akan kerja maksimal, burung akan manggung dengan durasi lama karena dia anteng di tenggeran, seperti itu. Nah cukup sekian ya untuk teman-teman semua. Pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam Rahayu, salam Kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam rukun selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.